Bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita kembali mempelajari firman-firman Allah, terutama surat-surat pendek. Kita sedang membahas surat An-Nas. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa surat An-Nas ada kaitannya dengan surat sebelumnya dan sesudahnya. Kalau kita membaca dari awal sampai akhir, sebelumnya yaitu Al-Falaq. Surat Al-Falaq, di situ kandungannya adalah kita mohon perlindungan kepada Allah terhadap hambatan-hambatan ketika kita melaksanakan hidayah dari Allah. Tapi hambatan yang sifatnya lahiriah, yang impact-nya lebih kecil daripada kalau gangguan itu internal atau batiniah. Oleh karena itu di surat An-Nas kita dianjurkan oleh Allah untuk memohon perlindungan terhadap godaan syaitan yang langsung mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi perasaan kita, sehingga kalau kita goyah maka bahayanya lebih besar, karena bahayanya itu bisa menyimpangkan iman kita. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita menyebut asma Allah 3 kali, 3 macam: Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Dan di surat Al-Fatihah isinya adalah doa mohon hidayah kepada Allah ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para sholihin, bukan jalannya orang yang dimurkai Allah dan yang sesat, dan juga bukan yang sesat. Kemarin sudah kita perbandingkan antara dua surat, antara An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian kita akan menginjak berikutnya bahwa Rasulullah menyebut surat An-Nas dan surat Al-Falaq sebagai surat yang terbaik. Surat yang terbaik. Istilah Rasulullah sebagaimana dikutip oleh Uqbah bin Amir. Waktu itu Uqbah sedang menuntun kendaraannya Rasulullah SAW, sedang mendaki di tanah yang agak meninggi begitu. Lalu Rasulullah menawari Uqbah untuk menunggang. Lalu dia bingung, kok aku menunggang kendaraan ini sedangkan Rasulullah yang jalan, kok tidak sopan. Tapi kalau tidak nurut, kok tidak taat kepada putusan Allah. Lalu akhirnya dia menunggang kendaraan itu, Rasulullah turun. Tapi kenapa dia mau menunggang? Karena dia bermaksud taat kepada Rasulullah. Sekedar taat, terus dia dalam waktu pendek langsung turun, mempersilahkan Rasulullah naik lagi. Jadi ini adabnya seorang sahabat, menghormati Rasulullah itu pada tempatnya, karena Rasulullah itu selayaknya dihormati. Tidak layak kalau Rasulullah jalan kaki sedangkan dia naik kendaraan. Tetapi karena Rasulullah itu adalah yang harus ditaati, maka perintahnya dijalani tapi sebentar. Nah, yang poin saya adalah berikutnya ini. Rasulullah mengatakan, ya Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi suratain qara'a bihima An-Nas. Uqbah, mau nggak aku beritahu 2 surat yang paling bagus yang dibaca oleh manusia? Lalu dia menjawab, bala ya Rasulullah. Terus fa'aqra'ani, kemudian Rasulullah membacakan kepada Uqbah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Jadi
Rasulullah tidak menyebut nama surat, tetapi menyebut ayat yang ada di situ, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini saya cerita sedikit bahwa ketika Rasulullah menyebut menyebut surat itu seringkali bukan namanya yang disebut, tapi bacaan yang ada di situ. Maka ketika kita memahami hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau sholat memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Membacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengikuti pola ini berarti Rasulullah kalau sholat memulai dengan Al-Fatihah. Memulai dengan Al-Fatihah karena ketika Rasulullah menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, yang dimaksud itu surat Al-Fatihah. Tapi ada pemahaman yang letterlek harfiah. Rasulullah kan memulai langsung Alhamdulillahirabbil alamin, berarti tidak memakai Bismillah. Maka para ulama itu lalu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat itu berarti di tataran penafsiran. Ya, di hadis ini Rasulullah menyebutnya Qul a'udzu birabbil falaq, artinya bacalah surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas, dan bacalah surat Qul a'udzu birabbin nas. Bukan hanya sepotong ini saja, tapi seluruh surat. Maka ketika Rasulullah kalau sholat memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, ada dua cara pemahaman. Yang satu letterlek, berarti begitu takbiratul ihram yang dibaca langsung Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca Bismillah. Yang satu memahaminya itu kan pola pembicaraan Rasulullah, yaitu kalau menyebut surat itu diambil sepotong dari surat itu. Maka ketika sahabat mengatakan bahwa Rasulullah memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu berarti membaca surat Al-Fatihah. Bismillahnya dibaca apa enggak? Lalu pada mencari hadis-hadisnya. Kenapa yang satu memakai Bismillahirrahmanirrahim, yang satu tidak? Yang satu mengatakan bahwa ada kok hadis yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari Al-Fatihah, maka Bismillah harus dibaca. Nah, dalam hal ini dua mazhab setuju, yaitu Syafi'i dan Hambali. Dua mazhab ini setuju bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Maka kalau sholat tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya tidak sah. Cuma beda antara Hambali dan Syafi'i. Kalau Hambali, meskipun membacanya Fatihah itu keras, tapi Bismillahnya dibaca pelan. Kalau Syafi'i, kalau Fatihahnya itu keras, ya Bismillahnya keras. Kalau Alhamdulillahirrahmanirrahim itu pelan, ya Bismillahnya pelan. Nah, yang diikuti di Saudi Arabia itu mereka memakai Hambali. Maka kalau kita menyaksikan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu Bismillahnya pelan. Tapi kalau kita melihat dari siaran di YouTube itu, Bismillahnya itu kentara. Oleh karena itu mazhab ini punya pedoman, maka kita tidak usah mempertentangkan. Mau membaca Bismillah keras silahkan, mau membaca pelan juga silahkan. Ya, kira-kira begitu. Ini kaitannya dengan ini. Jadi ketika Rasulullah menyebut surat itu diambil potongan dari surat itu. Kemudian Uqbah cerita, lalu dikomatilah sholat, lalu Rasulullah maju ke depan untuk sholat. Ternyata sholatnya juga membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah sholat, gimana Uqbah? Bacalah dua surat itu ketika kamu tiduran maupun ketika kamu berdiri. Artinya
Rasulullah menganjurkan sering-sering membaca Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Ada hadis lain yang menerangkan bahwa Rasulullah menganjurkan dua surat ini di setiap selesai sholat. Ya. Uqbah, orang yang sama tadi, cerita amaroni Rasulullah SAW an aqra'a bil mu'awwidhati fi duburi kulli sholah. Istilahnya di sini mu'awwidhat. Mu'awwidhat itu surat yang memohon perlindungan kepada Allah. Kalau istilahnya mu'awwidhataini itu berarti dua. Nah, kalau disebut dua, maka yang dimaksud adalah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Di hadis ini istilahnya al-mu'awwidhat. Al-mu'awwidhat itu jamak, berarti lebih dari dua. Kedengaran dan mohon maaf ini benar-benar supaya yang online bisa dengar. Kebetulan yang mengikuti online makin banyak, jadi mereka prihatin kalau tidak keluar suaranya. Jadi di hadis ini istilah yang dipakai Uqbah adalah al-mu'awwidhat jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu 3 ke atas. Kalau bahasa Inggris 2 sudah dianggap jamak. Tapi kalau bahasa Arab 1 itu mufrad, 2 itu mutsanna. Baru kalau jamak itu 3 ke atas. Nah, di sini dipakai istilah al-mu'awwidhat, berarti 3 surat. Nah, ketika disebut 3 surat itu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul huwallahu ahad. Meskipun Qul huwallahu ahad tidak dimulai dengan a'udzu, tapi kalau disebut mu'awwidzat, maka itu yang dimaksud adalah 3 surat tersebut. Menurut Uqbah, dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk membaca 3 surat itu fi duburi kulli sholah. Dubur itu artinya belakang. Kalau depan namanya kubur. Maka lubang yang ada di belakang itu disebut dubur, yang di depan disebut kubur. Sebenarnya arti aslinya itu depan dan belakang. Nanti kalau kita ketemu hadis, misalnya bacalah Rasulullah membaca doa duburo, atau misalnya bacalah doa duburo di belakang sholat. Terus zikir duburo as-sholat, berzikir di belakang sholat. Dua-duanya pakai istilah dubur, belakang. Nah, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan artinya dubur sholat itu berarti setelah salam lalu membaca itu. Tapi ada yang mengartikan bukan, itu bagian akhir dari sholat. Beda kan? Kalau bagian akhir itu artinya sebelum salam, setelah baca tahiyat, maka doa itu dibaca. Tapi kalau dubur itu yang lain, misalnya zikir, maka dubur artinya adalah setelah selesai sholat. Nah, ini juga ada pemahaman yang berbeda-beda di antara para ulama. Kata-katanya dubur, yang satu kelompok itu tidak mempermasalahkan, ya bisa di bagian akhir, bisa di setelah sholat. Tapi ada yang mempertajam dengan kalau zikir itu dubur itu artinya setelah salam. Tapi kalau doa sebelum salam. Lagi, itu adalah penafsiran. Kalau penafsiran kita tidak usah ayal-ayalan.
pakai saja itu apa namanya istilahnya semacam itu ya. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan begitu, saya cenderung menyebut dua-duanya supaya masing-masing bisa memahami. Oh, dia pemahamannya begitu, saya pemahamannya begini. Kita lanjutkan. Rasulullah melakukan membaca 3 surat. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul huwallahu ahad setiap menjelang tidur. Hadis ini populer. Saya baca terjemahannya saja Pak, supaya tidak terlalu panjang. Ketika menurut Ibu Aisyah, Rasulullah SAW ketika berbaring di tempat tidurnya setiap malam, maka beliau mengumpulkan 2 telapak tangannya, kemudian membaca 3 surat ini, Qul huwallahu ahad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, lalu ditiupkan. Ditiup apa itu? Meniup seolah-olah kayak meludah tapi nggak keluar ludahnya. Nggak keluar ludahnya. 3 kali, kemudian diusapkan dari kepala, wajah sampai ke badannya senyampainya tangan. Biar apa? Tidak dijelaskan. Jadi kita kalau mau mempraktekkan ini itu sudah niatnya niru Rasulullah. Nggak usah diartikan macam-macam. Misalnya nanti saya khawatirnya ini tolak bala, tolak penyakit dan sebagainya. Nanti kalau kebablasan menganggap Quran itu sebagai mantra. Jangan sampai Quran itu dianggap sebagai mantra. Banyak orang membaca Al-Quran, potongan-potongan Al-Quran sebagai mantra. Akibatnya martabat Al-Quran atau derajat Al-Quran itu turun. Yang seharusnya Al-Quran itu hudan, pedoman hidup, turun menjadi mantra. Saya kasih contoh orang yang menggunakan mantra, kayaknya kebanyakan kita waktu kecil melakukan itu. Kalau ada anjing menggonggong di dekat kita disuruh baca apa? Bapak-bapak masih ingat waktu masih kecil, kalau ada anjing menggonggong, terus kita baca apa? Sumum, bukmun, umyum fahum la yarji'un. Itu berubah jadi mantra. Bukan. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un itu pelajaran bahwa orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, terutama nasihat dari Al-Quran, itu bagaikan orang yang tuli, tidak mau mendengarkan. Karena dia mendengar, tetapi tidak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, kan sama dengan orang tuli. Maka itu disebut summum, bukmun, umyun, juga buta, melihat pelajaran, tetapi tidak diambil sebagai pelajaran. Ada kejadian, tapi tidak diambil pelajaran. Jadi matanya melihat, tetapi tidak mengambil pelajaran. Maka sama saja dia dengan orang yang buta. Nah, kita kalau baca summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Itu biasanya orang munafik. Orang munafik itu tahu, tapi tidak mau menerapkannya. Ya, itu waktu kecil adalah itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Al-Quran itu pedoman hidup, jangan diubah menjadi mantra. Maka ketika membaca ini, kita niatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada hadis yang menceritakan bahwa kalau membaca surat ini lalu setan takut. Tapi bukankah kalau kita zikir ingat kepada Allah, setan juga takut? Gitu. Tapi ada keistimewaan. Jadi, lagi kalau kita mau menerapkan ini, niatnya aku meniru Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka kita mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan, dari Allah yang disebutkan alladzina amta alaihim. Berikutnya,
Kita kalau mohon perlindungan, Allah menganjurkan mohon perlindungan hanya kepada Allah saja. Kita tidak boleh mohon perlindungan kepada siapapun selain Allah. Allah menyebutkan di surat Al-Jin, bahwa ada orang-orang manusia yang suka mohon perlindungan kepada jin. Di surat Jin ayatnya ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang di antara manusia yang mohon perlindungan kepada jin, maka mereka tambah sesat. Yang seringkali kita jumpai, misalnya melewati daerah yang angker. Kalau di Jakarta ini mungkin tidak ada atau hampir tidak ada tempat angker. Kalau di desa-desa mungkin ada pohon beringin yang besar sekali, kemudian mau lewat situ, lalu amit-amit mbah, atau hai yang jaga di sini, inilah saya. Nah, itu sudah sesat. Ya, jangan minta perlindungan kepada siapapun kecuali Allah. Nah, meskipun di dalam surat Jin tadi disebutkan minta perlindungan, seringkali orang-orang memanfaatkan jin untuk menjaga keamanan di rumah atau di pekarangan. Jin dipekerjakan untuk menjaga rumah dan pekarangannya. Kita suka mendengar cerita bahwa ada maling akan mengambil sesuatu dari rumah seseorang, terus tangannya berhenti, mulai dari malam sampai pagi berhenti terus. Siapa yang menghentikan? Itu jin. Bisa semacam itu. Nah, itu berarti orang sudah mempekerjakan jin untuk perlindungan dia, perlindungan dari maling. Itu juga menjadi musyrik. Jadi kita mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya lanjutkan dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku mohon perlindungan kepada Rabb. Rabb itu yang menciptakan, mengatur, merawat dan membimbing an-nas, manusia. Jadi kata Rabb itu lebih luas pengertiannya dibanding dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya di dalam buku terjemah disebut Tuhan, maka di benak kita, karena bahasa Indonesia itu miskin, maka yang kita maksud adalah Tuhan yang telah menciptakan aku, menciptakan alam raya ini dan merawatnya dan sebagainya. Jadi kekuasaannya lebih besar. Itulah makanya kita perlu mempelajari bahasa Arab atau setidaknya mempelajari arti dari ayat-ayat Al-Quran supaya ketika kita membaca kita menangkapnya pas. Karena kalau disebut hanya Tuhan yang manusia, nanti pengertiannya sama dengan yang disembah. Kalau yang disembah ada lagi, yaitu ilahin nas. Jadi kalau ilah itu artinya juga Tuhan dalam bahasa Indonesia. Tuhan dalam bahasa Indonesia itu biasanya yang disembah. Nah, pengertian ilah itu pun juga lebih luas daripada Tuhan. Nanti kita bahas ketika kita ketemu dengan ayat ilahin nas. Jadi kalau dikatakan birabbin nas, kepada yang menciptakan dan mengatur manusia, maka kita memahami bahwa aku ini telah diciptakan dan diatur oleh Allah
ada, bukan hanya ada, kebanyakan dari diri kita itu diatur secara paksa oleh Allah. Tapi ada bagian dari kita yang diatur tapi tidak dipaksa. Apa itu? Badan kita ini itu diatur oleh Allah secara paksa. Misalnya badan kita itu taat kepada hukum gravitasi. Gravitasi itu yang membuat bukan Newton. Gravitasi itu yang membuat Allah. Sejak sebelum Newton lahir pun gravitasi sudah ada. Karena gravitasi itu diciptakan oleh Allah berkaitan dengan benda atau bumi dan barang-barang yang dari dulu itu, maka gravitasi itu hukumnya Allah. Nah, kalau kertas ini dia dibuat dari pulp, bubur kayu berasal dari bumi, maka dia asalnya dari bumi. Kalau kita lepaskan, maka dia akan kembali ke bumi. Ini dipaksa oleh Allah. Buktinya dipaksa gimana? Dia nggak bisa membantah, nggak bisa lalu aku maunya ke atas, nggak bisa. Kalau dia mau lelet, aku mau turunnya nanti, dilepaskan lalu nggak turun, nggak bisa. Jadi itu dipaksa. Badan kita pun itu dipaksa. Manfaatnya apa dipaksa? Kalau kita nggak ada gravitasi, kita nggak bisa duduk seperti ini. Kita bisa duduk kan karena ada gravitasi. Jadi kita bisa duduk dengan gravitasi itu diatur. Kemudian kalau kita berpikir menggunakan otak kita, lalu indikatornya ada di jantung kita, itu juga diatur oleh Allah. Dalam hal ini kaitannya bahwa Allah itu menciptakan kita termasuk organ-organ kita. Ada yang namanya otak, ada yang namanya jantung. Kalau kita berpikir itu memakai jantung yang dalam bahasa Indonesia hati, atau memakai otak. Kalau kita tanya orang yang misalnya Pak Basuki, kita berpikir prosesnya pakai otak apa ya? Tapi di dalam Al-Quran, di surat Ghafir itu ada ayat ininya kurang lebih begini. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Apakah mereka belum berjalan-jalan di muka bumi, lalu mereka menggunakan kolbunya? Kulub itu jamak dari kolbu. Yaqilun dari kata akal, yang berpikir dengan kolbu. Loh, kok Al-Quran mengatakan berpikir dengan kolbu? Orang yang tidak beriman akan cenderung mengatakan ini Quran ini tidak sesuai dengan sains. Menurut sains itu berpikir itu kan pakai otak. Kok ini dikatakan hati? Kalau kita pakai kata hati dalam bahasa Indonesia itu ambigu ya. Kalau kita bilang sate hati di situ liver. Jangan menyakiti hatiku. Hati di situ apa? Jantungnya atau cara kerjanya jantung. Ya tapi kaitannya dengan jantung. Jadi kalau bahasa Arab qalbu itu artinya jantung. Kalau kabid itu liver. Jadi qalbu itu jantung. Kalau begitu kita berpikir pakai qalbu jantung atau pakai otak. Pemahaman saya, kita berpikir harus melibatkan dua-duanya, otak dan jantung. Ya, misalnya Rasulullah ketika ditanya oleh seorang yang zaman dulu itu kan ada sekolahan, ya. Dan kalau orang itu kerjaannya menggembala kambing begitu ya pengetahuannya tidak banyak. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, mahwal itsm, dosa itu apa Rasulullah? Jawabannya nggak pakai teori. Istafti qalbak, tanya kepada jantung.
Kalau kamu berbuat sesuatu kemudian jantungmu bergetar, itu dosa. Kalau kita bohong, terus kita menyadari bahwa, wah, misalnya saya bohong kepada Pak Andi, saya bohong tentang produk-produk makanan, terus dalam rangka supaya saya bisa menjual kepada Pak Andi dengan harga yang tinggi. Wah, ini makanan ini begini dan sebagainya. Terus, wah, jangan-jangan dia tahu kalau aku bohong. Begitu kita ada pikiran, jangan-jangan dia tahu, maka perasaan apa yang ada di diri kita? Takut kan? Takut kalau dia tahu nanti dia tidak mau beli, atau bahkan dia mengumumkan kepada teman-temannya, jangan percaya pada Reza. Akibatnya dagangan saya tidak laku. Nah itu kalau kita bohong maka jantung bergetar. Apa hubungannya? Saya menangkapnya otak dan jantung itu terhubung dengan satu sistem. Terhubung dengan satu sistem. Kita berpikir pakai otak. Kalau misalnya saya tanya 3 kali 3 berapa? 9. Itu kita pakai otak kiri atau kanan? Kiri apa kanan, Pak? 3 kali 3. Kiri ya? Kiri. Masjid ini luas apa sempit? Itu kita pakai otak kanan. Itu kita berpikir pakai otak kiri kanan, berproses begitu, nanti begitu diambil kesimpulan maka dia akan dilanjutkan ke jantung. Nah, jantung itu kalau omongan saya atau perbuatan saya itu salah, maka saya deg-degan. Deg-degan itu ada di sini. Maka kalau berpikir jangan hanya menggunakan jantung, tapi libatkan hati. Kita seringkali menyebutnya hati nurani. Orang kalau berpikir hanya pakai otak saja, kecenderungannya orang itu pinter tapi bisa jahat. Tapi kalau memakai hati nurani, dia bisa tidak jahat. Nah, oleh karena itu ketika ditanya, Rasulullah menjawabnya, tanyalah kepada jantung. Itu dengan demikian proses berpikir kita itu adalah satu mekanisme yang dikerjakan oleh satu sistem, yang satu bagian berkaitan dengan bagian yang lain. Maka kalau dikatakan berpikir pakai otak, ya benar. Berpikir pakai jantung juga benar. Karena prosesnya ada di otak, indikatornya ada di jantung. Ya. Allah menyebut dua-duanya. Yang tadi yang saya baca tadi itu pakai hati. Tapi di surat Iqra atau Al-Alaq Allah menyebut berpikir pakai otak. Ya. Kalau nggak salah saya pernah menyebut terhadap Abu Jahal, Allah mengatakan kalau dia tidak berhenti mengganggu Rasulullah, maka akan aku seret dia di ubun-ubunnya. Ya. Kalla lanas fa'am bin nasiyah, nasiyatin kadibatin khati'ah. Lakin lam yantahi, kalau dia tidak berhenti, aku seret ubun-ubunnya. Yang disebut ubun-ubun itu kan tulang, tapi yang dimaksud otak. Sama dengan dada. Kadang-kadang fi sudurin nas, di dada manusia, yang dimaksud adalah hati. Ya, tempat yang disebut tapi yang dimaksud isinya. Jadi ketika kepada terhadap Abu Jahal, Allah menyebutnya ubun-ubunnya atau otaknya. Karena apa? Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun yang suka bohong, yang suka melanggar-langgar. Nah, itu kalau berpikir hanya menggunakan otak, maka kecenderungannya bohong. Orang yang korupsi itu berpikir hanya pakai otak, tapi tidak memakai hati, tidak pakai hati nurani. Maka mereka tega. Kalau mereka pakai hati nurani, mereka tidak akan tega.
karena itu menyengsarakan orang lain. Nah, jadi ketika kita menyebut Rabbin Nas, itu kita menangkap Allah sebagai yang menciptakan dan mengatur kita. Contoh mengaturnya misalnya gini, manusia itu dulu tidak ada, sama sekali tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Tahukah manusia suatu saat dia itu tidak berupa suatu apapun yang bisa disebut. Nah, kalau tidak ada, ya tidak bisa disebut apa-apa. Jadi roh yang nggak ada, si sel juga belum ada. Jadi ada saat di mana kita masing-masing ini dulu sama sekali tidak ada, karena nggak ada, ya tidak bisa disebut. Terus setelah itu kita dilengkapi dengan kelengkapan bayi, tubuh dan sebagainya. Terus diciptakan dengan beberapa tahap. Bisa kita baca misalnya di surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan kita dulunya dari tanah liat. Terus kemudian Allah menciptakan sperma. Bukan lalu tanah liat itu terus dikepel-kepel jadi sperma, bukan. Tapi tanah liat di situ ditumbuhi tanaman, bermacam-macam tanaman kita konsumsi. Terus sari-sari makanan itu berubah menjadi antara lain sperma. Jadi antara tanah liat dan sperma itu tahapan kejadian. Setelah itu dijadikan alaqah. Alaqah ini seringkali diartikan segumpal darah, termasuk di sini diartikan segumpal darah. Ini saya hanya copy paste. Sebenarnya mohon ini Pak Basuki konfirmasinya, Pak Basuki ahli ginekologi, tidak, yang saya pernah dengar tidak pernah ada proses kejadian bayi ada tahapan yang namanya segumpal darah. Betul Pak ya? Jadi alaqah itu jangan diterjemahkan segumpal darah. Ini justru yang mengungkapkan itu seorang dokter dari Prancis. Setelah membaca proses ini lalu dia masuk Islam, karena betapa detail kejadian itu dan tidak bertentangan pada waktu Rasulullah SAW itu masih hidup. Belum pernah ada penelitian semacam itu ya. Jadi alaqah itu nama bukan diambil dari substansi ya. Kadang-kadang kita memberi nama itu dari substansi, tapi kadang-kadang kita memberi nama itu dengan menyebut fungsi, atau kadang-kadang kita menyebut dengan nama dengan kelakuannya. Alaqah itu artinya sesuatu yang nempel dan menggantung. Alaqah nempel dan menggantung. Jadi alaqah itu setelah jadi nutfah lalu menjadi sesuatu yang nempel di dinding rahim, menggantung di situ. Gitu. Jadi bukan substansinya yang disebut, tetapi kelakuannya dia. Lalu terus berubah menjadi mudghah, terus di situ ada tulangnya, lalu ada dagingnya dan sebagainya. Itu yang mengatur Allah, ya, yang mengatur semuanya Allah. Kita dan dipaksa, ya, dipaksa kita nggak bisa apa-apa. Terus termasuk Allah mengatur kita itu, Allah kalau menciptakan segala sesuatu umumnya itu bergerak ke satu arah, misalnya dari kiri ke kanan, nanti balik lagi ke kiri. Dari tidak ada menjadi ada, kembali tidak ada. Begitu pula dari lemah menjadi kuat, kembali menjadi lemah lagi. Supaya apa? Ya supaya ini dulunya ada menjadi tidak ada.
Karena kalau ada terus, nanti repot gitu. Jadi terlalu penuh. Terus oleh Allah dibuat mekanisme supaya tidak ada, tentu dari lemah menjadi kuat itu ada proses, dari kuat menjadi lemah juga ada proses. Proses ini kan kalau orang manusia sudah kita bilang degeneratif. Kalau buah itu kan setelah buah itu kecil makin besar, terus prosesnya membusuk. Ketika buah itu matang, itu proses yang ke arah kanan atau kembali ke kiri. Proses membusuk buah. Jadi setelah tua, kemudian dia kembali membusuk. Ketika membusuk, pada tahap tertentu saat itu lagi lezat-lezatnya kita makan. Berarti kalau kita terlambat, menjadi busuk, tidak enak dimakan dan bahkan bisa beracun. Nah itu dipaksa oleh Allah. Allah menyebut wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang aku beri umur panjang, maka akan aku kembalikan di dalam kejadiannya. Dari lemah menjadi kuat, kembali nunakis. Terus dalam kejadiannya, afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Nah ini berarti kejadian apapun itu harus selalu kita pelajari, kita ambil pelajaran. Dan yang lain-lain misalnya di surat Ar-Rum ayat 24, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah menjadikan kamu dari lemah menjadi kuat, terus menjadi lemah lagi dan tua. Yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Yang Ia kehendaki berarti kan kita ini tidak bisa apa-apa, mesti turun. Ya. Juga pikiran juga begitu. Kita lahir nggak ngerti apa-apa. Anggaplah bodoh. Bodoh itu artinya kalau jahil itu artinya tidak tahu apa-apa. Wallahu khalaqakum tsumma tawaffakum wa minkum man yuraddu ila umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Allah telah menciptakan kalian dan kemudian Allah mewafatkan kalian. Tapi di antara kalian ada yang diberi umur panjang sehingga kembali lagi asalnya pintar menjadi tidak tahu apa-apa lagi seperti waktu kecil. Jadi kita tidak usah meniru orang-orang yang suka dengan kehidupan yang keduniaan. Itu Allah menggambarkan bahwa mereka itu ingin hidup 1000 tahun. Mereka ingin hidup selama 1000 tahun. Kita nggak usah. Yang penting kita diberi umur berapapun, kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga perilaku kita, akhlak kita selama hidup itu layak mendapatkan imbalan besok masuk surga. Nah ini ayat pertama. Yang ayat keduanya itu Malikin Nas, Allah sebagai raja manusia. Tapi karena waktu sudah surut, sebaiknya saya